Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan di pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman semuanya. Untuk sikap sempurna, berdoa, saya persilahkan. Amin ya rabbal alamin. Berdoa cukup. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Oke, pada hari ini kita masuk ke pertemuan ke-7. Jadi di sini di pertemuan ini nanti saya akan membahas terkait dengan marketing mix dan juga membangun komunikasi pemasaran yang efektif. Dan ini merupakan lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu terkait dengan analisis dari pasar konsumen dan juga untuk pasar di kawasan untuk yang kita manajemen pemasaran. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, masih ingat nggak untuk materi kita yang sebelumnya berkaitan dengan analisis lingkungan pasar, apa yang teman-teman masih ingat dari materi tersebut? Nah loh, kalau ngomongin tentang analisis pasar tuh apa berarti? Menganalisis, iya tahu. menganalisis apa? Pasar. Kira-kira kalau kita menganalisis pasar dari materi yang sebelumnya itu apa yang teman-teman tangkap? Dari segi tren, oke. Apalagi Mas Rafa? Pendapatan. Apa hubungannya pendapatan sama analisis pasar? Jadi pendapatan itu dalam ilmu ekonomi itu yang mana apa jadinya? Apa? Saat konsumen itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kan konsumen pasti selalu menggunakan uang ya, sebagaimana itu adalah alat tukar mata uang di Indonesia ya. Jadi logikanya, jika suatu pasar ingin berkembang, maka di situ harus ada konsumennya. Nah, jika konsumen itu tidak memiliki pendapatan yang cukup, maka konsumen tersebut tidak akan melakukan transaksi pembayaran. Dan jika suatu pasar tidak ada transaksi pembayaran, maka bisa dipastikan pasar itu bertahannya nggak lama ya. Jadi, pasar itu kalau melakukan analisis tergantung dengan kehidupan pasarnya. Oke, nah ini ada beberapa poin yang mungkin teman-teman harus ketahui dalam materi kita di sini. Jadi untuk capaian pembelajaran mata kuliah di hari ini itu adalah mampu mengimplementasikan teknologi informasi dalam eksekusi kegiatan pemasaran digital. Nah, kita di dalam naungan prodi bisnis digital, jadi manajemen pemasaran yang dilakukan otomatis juga harus ada kaitannya sama digitalisasi atau perkembangan teknologi yang terjadi pada saat ini. Nah, makanya harapannya di sini capaian pembelajaran yang harus teman-teman bisa capai itu adalah setidaknya adalah teman-teman bisa mengimplementasikan teknologi yang ada sekarang, sehingga dalam aktivitasnya nanti manajemen pemasaran ini tuh tidak bersifat konvensional, tetapi sifatnya nanti sudah ada berkaitan dengan digitalisasi seperti itu. Nah, untuk sub CPMK-nya di sini ya mahasiswa di sini diharapkan bisa memahami terkait dengan teori marketing mix dan juga mampu membangun komunikasi pemasaran yang efektif. Nah, kenapa ada marketing mix dan juga komunikasi pemasaran? Pertanyaannya adalah seperti ini. Kita misalkan tahu produk, itu kita tahunya dari mana sih? Dari mana? Dari iklan, apalagi? Konten. Oh, sekarang anak konten ya. Oke. Jadi sekarang konten, apalagi yang lain? Oh, kalau zaman dulu koran. Emang masih ngalamin lihat iklan atau lihat apa di koran? Nah, sekarang? Emang pernah beli koran? Enggak kan? Nah, sekarang arahnya kemana? Masih lihat TV? Enggak. Berarti lebih kemana? Ke media sosial. Nah, itu pergeserannya. Maka memang di era sekarang itu tidak lagi seperti dulu. Jadi kalau zaman dulu mungkin memang kita ngeliatnya di koran, bahkan radio gitu kan.
Apakah kita masih pakai radio? Mungkin ada. Kalian? Enggak kan? Punya radio, saya aja nggak punya gitu kan. Kita udah mulai bergeser dari fase-fase tersebut gitu. Nah makanya itulah adaptasi teknologi yang memang harus kita update sekarang gitu. Karena itu terjadi perubahan. Dulu mungkin radio, koran, majalah, televisi. Kemudian sekarang ada yang namanya konten tadi, Mbak Zelika bilang endorse dan lain sebagainya. Itu karena memang adanya perubahan yang terjadi di era sekarang. Indikatornya di sini adalah teman-teman bisa menjelaskan terkait dengan marketing mix itu apa, dan juga nanti materi komunikasi pemasaran yang efektif itu apa yang bisa teman-teman sampaikan kembali atau teman-teman jelaskan kembali nanti di akhir perkuliahan. Jadi harapan saya adalah sebenarnya komunikasi itu teman-teman pasti lakukan setiap hari. Nggak mungkin nggak, ya kan? Masa teman-teman Mbak Zelika ngomong sama Mbak Rifda pasti pakai lisan kan gitu. Kalau nggak pasti teks WA gitu kan. Itu ada komunikasi yang terjalin setiap waktu gitu. Cuman pertanyaannya di sini adalah kalau misalkan berbicara tentang komunikasi pemasaran, komunikasi bisnis, itu adalah bagaimana cara kita untuk bisa menyampaikan kepada orang lain, kita sebagai informan menyampaikan kepada orang lain tentang informasi yang memang harus disampaikan di sana. Kira-kira kalau misalkan Mbak Zelika ngomong A, nyampe ke Mbak Rifda tuh B, apa C, apa Z gitu kan. Nah itu kan menjadi sebuah hal yang akhirnya nggak sampai gitu. Karena yang diharapkan di sini itu adalah Mbak Zelika ngomong A, ya Mbak Rifda bisa menerima A tersebut gitu. Nggak jadi B ataupun sampai Z gitu, itu terlalu jauh. Atau komputer di depan lagi aktif nggak? Kalau nggak boleh sambil searching. Coba saya kasih waktu 1 menit, 2 menit, teman-teman boleh searching, tangkap, tapi disampaikan jangan jangan baca persis ya, coba diserap teman-teman terus kemudian menyampaikan kira-kira apa yang teman-teman pahami dari marketing mix tersebut. Mbak Zelika mungkin? Apa Mbak? Alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran mereka. Alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Caranya seperti apa? Kalau sepenangkap Mbak Zelika untuk awal ini? Kalau menurut saya itu kayak terdiri dari produknya itu, ada harga, tempat, promosi, orangnya, yang bakal ditujukan ke konsumennya, proses, ini bisa. Hampir sama, jadi semacam strategi yang memajukan berbagai elemen pemasaran seperti produk, kemudian harga, lokasi, dan juga promosi untuk mencapai tujuan dari penjualan. Tujuan dari penjualan. Kalau tadi Mbak Zelika bilang tujuan perusahaan, Mas Fauzan tadi bilangnya udah to the point, tujuannya adalah penjualan. Setuju nggak kira-kira teman-teman? Kalau tujuannya penjualan setuju. Kalau emang tujuan yang lain nggak ada? Apakah tujuan yang diharapkan dari adanya aktivitas pemasaran ini adalah langsung penjualan? Tidak. Kalau bilangnya tidaknya kenceng nih, kita tanya yang bilangnya tidaknya kenceng. Kenapa kok tidak? Nah, tujuan utamanya ya agar masyarakat tahu dulu ini produk apa yang jual itu, bisa merasakan dulu kualitasnya. Dengan ya, jadi perusahaan bisa. Kalau sudah bisa merasakan berarti udah ada transaksi loh. Ayo. Mengenalkan dulu saja. Berarti memperkenalkan. Tujuan utamanya adalah mengenalkan dulu. Oke. Sama branding. Kata-kata branding. Apa arti dari branding? Apa? Oke, dia bisa menarik dulu perhatian orang-orang sekitar sehingga orang-orang tuh tertarik gitu. Kalau kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang ya gitu kan. Ya makanya si produk-produk itu dia kenalan dulu kan gitu, kenalan sama calon konsumen. Kita belum sebutnya konsumen, tapi lebih ke calon konsumen. Jadi karena aktivitas dari pemasaran ini memang goalsnya adalah pengennya penjualan. Berarti kalau misalkan nih, contoh Mbak Zelika butuh apa? Butuh skincare kalau cewek ya. Terus apa yang Mbak Zelika lakukan? Pertama nyari produk yang bisa membeli, terus budgetnya juga berapa. Oke, pencarian produk ya. Pencarian produk itu biasanya apa sih yang dicari?
Yang dicari tentang pencarian produk itu apa yang dicari biasanya? Kamu kalau nyari tentang produk, apa yang dicari biasanya? Experience. Terus apa lagi? Kualitas. Nah, oke. Harga. Apa lagi? Ada lagi nggak? Banyak ya sebenarnya, cuma nggak tersebut. Oke, saya tulislah dan seterusnya. Nah, ini itu adalah bagian dari pencariannya, bukan produknya dulu, tapi pencarian adalah informasi. Nah, kita mencari informasi dari si produk. Nah, di sini hubungan analisis pasar materi yang sebelumnya dengan materi bauran pemasaran ini kira-kira hubungannya apa? Kalau kemarin kan kita analisis pasar nih, ada pasar, ya kan? Ini pasar. Terus hari ini kita ngomongin tentang marketing mix. Kira-kira ada hubungannya nggak? Apa? Kalau kemarin analisis pasar kan kita analisis tempatnya. Ini lingkungannya berarti. Kalau marketing itu udah satuannya gimana perusahaan mulai memperkenalkan produknya ada di awal pasar tersebut. Oke, pinter. Jadi itu ya. Jadi kenapa kemarin kita harus analisis pasar dulu? Karena kalau kita analisis pasar, berarti otomatis kita harus tahu dulu di pasar itu ada apa, mereka tuh butuhnya apa, mereka pengennya apa. Terus apa lagi biasanya? Kemampuan. Kan ada yang namanya memang ya ini produk untuk cocok untuk misalkan untuk yang orang dengan ekonomi misalkan mohon maaf menengah, ke bawah atau atas dan seterusnya. Nah, makanya bauran pemasaran di sini ini kalau secara pengertian itu adalah bagian dari strategi pemasaran yang dia itu menggabungkan beberapa unsur pemasaran untuk mencapai target tadi yang disampaikan oleh Mbak Zelika atau tujuan perusahaan. Tujuannya tidak lain tidak bukan di sini adalah untuk ya tadi transaksi penjualan. Oke, nah ini adalah bauran pemasaran atau marketing mix yang kita ingat itu ada 7P. 7P itu apa aja? Product, place, price, promotion, kemudian people, process, sama physical evidence. Udah nggak asing dong harusnya. Ada yang asing nggak? Ada yang agak asing nggak menurut teman-teman dari ke-7P ini? Kira-kira apa? Kalau produk jelas produk. Place, tempat. Bahasa Inggrisnya ayo, pinter kan? Ya, tempat. Terus kemudian price, harga. Promotion, promosi. People, orangnya siapa? Hey, ayo. Tadi kan sudah baca sedikit tentang materi itu. 7P itu sebenarnya teman-teman, kalau saya boleh cerita sedikit sejarahnya, itu dibagi ada 4P dan ada 3P. Kenapa? 4P itu berarti 4P yang pertama apa aja? Produk, terus tempat, promosi, sama harga. Nah, kalau 3P, ada 3P sisanya apa? People, terus proses, sama physical evidence. Kenapa ini dibagi seperti ini? Karena sejarahnya itu dulu sebenarnya yang terkenal tuh 4P. Oke, kita bahas satu-satu 7P-nya. Yang pertama adalah berkaitan dengan produk. Nah, produk ini adalah tadi kalau Mbak Zelika bilang ya, kita mencari informasi, Bu. Informasi yang kita cari itu adalah yang pertama adalah ya produknya. Nah, kemudian yang kedua adalah price atau harga. Nah, kalau ngomongin harga, seberapa penting harga menurut kalian? Penting. Kenapa penting? Menyesuaikan budget. Oke. Selain itu, yang place ini kalau tempat, nah kira-kira
perusahaan itu harusnya seperti apa dalam penentuan tempat? Oke, sesuai dengan target pasar. Nah, ini yang hati-hati. Coba. Pernah nggak lihat satu perusahaan? Ya, saya bikin gambar rumah berarti ya. Satu perusahaan, dia itu tidak hanya punya satu lokasi. Pernah lihat seperti itu nggak? Kira-kira kalau satu perusahaan ini lebih dari satu lokasi, apa tujuannya? Atau apa alasannya? Kalau gitu, jika kalau perusahaan yang punya banyak tempat, itu biasanya perusahaan itu pasti yang pertama ada bangunan pertama yang dimana itu tempat untuk menjual produknya. Terus yang dimana dan tempat kedua itu adalah tempat produksinya, karena tempat apa? Produksi. Oke. Makanya kalau boleh teman-teman review kembali tadi di awal apa yang dikatakan oleh marketing mix ini. Jadi ini adalah sebuah kumpulan variabel. 7 ini adalah variabel. Jadi si 7P ini itu diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dia berjalan saling terintegrasi satu dengan yang lain. Harapannya ada integrasi tersebut sehingga harapannya tadi yang dibilang sama Mbak Zelika, tujuan yang diharapkan oleh perusahaan itu tercapai. Lanjut, berkaitan dengan promosi atau promotion. Nah, ini adalah salah satu hal yang mungkin terkesan menjadi variabel utama dalam marketing mix. Jadi kadang orang ada sedikit salah ya kadang. Pemasaran ya promosi. Padahal promosi itu anaknya pemasaran. Jadi pemasaran itu dia punya yang sana kelihatan nggak? Di sini tuh pemasaran itu dia kan punya 7P. Pemasaran dia punya 7P, 7P punya promosi punya anak gitu. Gak boleh ketuker ya. Nah, nanti promosi itu sendirilah itu yang biasanya dikenal dengan komunikasi pemasaran. Oke, nah ini masuk ke 3P tambahan karena adanya perubahan yang terjadi, yaitu adalah people. People itu bukan konsumen, tapi people di sini adalah human resource-nya atau dia SDM-nya. Nah, sumber daya di sini ini adalah merujuk pada individu yang dia punya keterlibatan langsung dalam aktivitas pemasaran. People ini dia tuh sangat berpengaruh terhadap reputasinya. Tadi kalau kata Mbak Rif, dia kan brandingnya sama perusahaan. Dia sangat berpengaruh terhadap itu. Ya, makanya ini menjadi hal yang penting kalau dia layanan atau produknya bentuknya adalah service. Kemudian yang selanjutnya adalah proses. Layanan dan berbicara tentang proses. Kira-kira seperti apa yang dimaksud dalam poin ini? Kalau Mbak Rif, biasa tuh pengennya cepet Bu kalau dilayanin. Kalau lama tuh saya males Bu gitu kan. Apalagi kalau dilempar sana dilempar sini gitu kan. Nah, biasanya kan kalau ngomongin tentang administratif gitu kan, kalau layanan dan administratif gitu, ini prosedurnya harus ke sini gitu. Kita pasti sebagai seorang konsumen pengennya adalah gimana sih yang jelas gitu. Nah, makanya itu perusahaan itu harus menerapkan bagaimana yang jelas ini. Nah, kemudian ini mungkin asing nggak kalau bagi kalian? Physical evidence. Apa physical evidence? Hah? Physical evidence itu apa? Bukti fisik. Bukti fisik dan dia masuk ke layanan. Bedanya kita beli barang sama kita beli layanan apa bedanya? Kalau beli barang kan fisik nih spidol. Kalau kita beli layanan misalkan, kan kepuasan dari konsumen apa yang kita rasakan. Nah, sekarang tetapi di 7P yang terakhir itu adalah physical evidence. Physical evidence ini berarti apa? Bukti fisik yang menunjang dari aktivitas layanan. Misalkan contoh tadi dalam prosesnya kita tetap harus nunggu misalkan. Yang diharapkan apa? Misalkan ruangannya nyaman, ada kursi untuk tempat nunggu itu tadi, duduk, terus kemudian mungkin disediakan minum, entah air mineral. Itu akan terkesan tetap beda. Sekarang dari komunikasi pemasarannya. Nah, komunikasi pemasaran di sini ini adalah memang saya selalu berpesan juga sama teman-teman, ayo siapa yang nggak terbiasa komunikasi silahkan belajar untuk komunikasi. Kenapa gitu? Kalau diem-dieman nggak lucu, Mas.
Kamu kerja terus diem-dieman, kira-kira aneh nggak sih? Cuman yang, loh saya nggak disuruh kok gitu. Lah kamu ngomong nggak? Enggak gitu. Kira-kira gimana? Internal perusahaan itu kan juga pasti menuntut untuk bagaimana caranya kita bisa saling berkomunikasi dengan tim, ya kan? Apalagi kalau ini komunikasi pemasaran. Pak, orangnya nggak mau beli produk kita gitu. Loh, udah ditawarin belum? Belum. Lah kamu nanya enggak? Enggak. Aneh nggak? Yang salah siapa? Salesnya, penjualnya. Ya makanya itu, kamu harus perlu ngomong gitu loh. Kamu harus perlu untuk mengkomunikasikan. Nah, di sini penjelasannya adalah komunikasi ini didefinisikan sebagai metodologi dan juga taktik yang diadopsi oleh perusahaan untuk menyampaikan pesan. Pesan itu informasi. Percuma kita udah ngatur strategi 7P, kita sudah punya produk yang bagus, kita sudah menganalisis pasar, tapi tidak kita komunikasikan. Ya kan? Makanya yang perlu kita lakukan itu adalah kita harus melakukan penawaran. Pelanggan tentang penawaran. Hukum dalam ilmu ekonomi masih ingat apa? Dua sektor yang wajib ada dalam perekonomian itu apa? Produsen sama konsumen. Aktivitasnya, kalau produsen melakukan penawaran, kalau konsumen melakukan permintaan, gitu ya. Ilmu kita itu beruntun teman-teman, jadi dari mata kuliah satu ke mata kuliah yang lain dia tuh masih keluarga, jadi masih nyambung-nyambung terus. Nah, ini gambaran dari pentingnya dari marketing communication atau marketing communication mix. Nah, ini juga komunikasi pemasaran atau bauran komunikasi pemasaran itu adalah yaitu tadi biasanya disebut dengan keluarganya si promosi itu salah satunya, karena agak blur ya, kelihatan nggak? Dari atas saya yang nggak kelihatan malahan. Ayo, dari atas selling, ada advertising, ada sales promotion, ada direct marketing. Nah, ini yang kalau saya boleh katakan itu yang baku. Jadi selling, penjualan, advertising, periklanan, kemudian sales promotion itu berarti kayak dia menggunakan sales gitu ya. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan public relation. Nah, PR atau public relation itu juga masuk dalam komunikasi pemasaran. Nah, kemudian ada point of sale, kemudian ada exhibition, kemudian ada packaging. Nah, kemudian di sini juga ada sponsorship. Mungkin teman-teman cowok yang suka bola kadang kan melihat ya, beberapa brand dia jadi sponsor. Tujuannya untuk apa sih? Yang menarik juga untuk memperkenalkan, ini loh saya gitu. Jadi artinya adalah diharapkan konsumen tuh tahu produk kita gitu. Kemudian ada internet dan juga sosial media marketing. Tadi saya sudah tanya dari awal ya, teman-teman udah jarang lihat TV, teman-teman udah jarang lihat, bukan jarang lagi, kayaknya nggak pernah lihat koran gitu kan. Kemudian ada word of mouth, itu apa? Dari mulut ke mulut tuh gimana? Hey, pakai dong produk ini. Aku kemarin pakai ini bagus loh. Kalau cowok biasanya kayak gitu loh. Mbak dari Mbak Zelika, aku kemarin pakai ini loh Mbak, bagus deh. Mbak Zelika mau nyoba nggak? Nih coba aja dulu pakai punyaku gitu. Terus biasanya tertarik. Agen dia. Nah, terus kemudian ada di sini corporate identity atau image. Di sini tadi yang disampaikan oleh Mbak Rifda bahwa branding itu penting sekarang. Oke, itu yang kira-kira saya sampaikan terkait dengan komunikasi. Sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Gimana, Mas Rozak? Silakan. Oke, di sini adalah nanti teman-teman silakan. Di depannya sudah ada komputer masing-masing. Silakan di sini teman-teman coba cari di era digital saat ini. Perhatikan dulu pertanyaannya mungkin. Di era digital saat ini, atau mungkin boleh ditulis ya, terserah, monggo silakan. Itu kira-kira manajemen pemasaran yang tadi sudah saya jelaskan terkait dengan marketing mix dan juga komunikasi pemasaran yang efektif.
itu metode yang mana yang paling efektif di era sekarang? Teman-teman bisa langsung jawabnya di Google Classroom, sudah saya sediakan tempatnya di sana aja ya. Oke, saya minta juga 2 orang, siapa yang mau menyampaikan hasilnya menurut teman-teman? Kalau misalnya manajemen pemasaran yang paling efektif sekarang tuh lebih ke digital marketing sih biasanya gitu. Kayak melakukan pemasaran melalui digital marketing menggunakan sosial media yang populer biasanya kayak TikTok, Instagram, atau sekarang yang terbaru ada WA juga, kayak ada konten iklan kayak gitu. Itu juga algoritma kalian juga termasuk. Kalau misal kayak sering mencari produk ini nanti bakal terus sering masuk di algoritma aplikasi itu. Jadi yang terakhir ya konten marketing itu juga melakukan pemasaran digital melalui sebuah konten video atau foto, itu biasanya dari review influencer kayak gitu buat mengenalin produk ini bagus kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lain mungkin kurang lebih hampir ya, mungkin ada ya nanti saya akan ngecek ya jawaban teman-teman semuanya di Google Classroom. Ya mungkin ada pendapat yang sama, ada yang pendapat berbeda, itu nggak masalah karena memang itu adalah persepsi dari teman-teman masing-masing. Oke, berarti semoga materi di hari ini bisa terserap oleh teman-teman semuanya. Ada pertanyaan mungkin untuk menutup perjumpaan di hari ini? Belum? Oke, boleh. Ini menarik. Yang waktu itu yang sering banget sekarang itu adalah beritanya adalah Kopdes. Oke. Dari segi Koperasi Desa Merah Putih. Ya, Oke. dari segi materi yang sedang dibahas sekarang, aku mau tanya pendapat Ibu, kira-kira apakah strategi yang dilakukan Kopdes itu sudah benar atau tidak? Strategi yang mana dulu nih? Dari 7P itu terserah mau ambil dari situ. Oke. Dari place gitu ya. Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Rafa. Mas Rafa bertanya tentang sekarang lagi maraknya adanya Koperasi Desa Merah Putih yang dia retailing. Ya, konsep retailing itu memang sebenarnya juga sangat erat kaitannya juga sama konsep marketing sekarang, juga berkaitan sama marketing mix. Kenapa? Ngomongin tentang produk. Produk-produk yang mereka jual sebenarnya kan kebanyakan harusnya ya, yang saya tahu ya, sependek yang saya tahu kan dia melakukan penjualan untuk mendorong UMKM, betul nggak? Nah itu mungkin kita sekarang belum bisa mengevaluasi itu karena kalau saya pribadi belum pernah menjumpai Kopdes yang buka, jujur sama gitu. Jadi kita kalau mau mengevaluasi produknya kita belum tahu ya, kita nggak tahu apakah strategi mereka udah dirasa tepat atau belum. Kalau berkaitan dengan place, tempat, sebenarnya kalau melihat dengan konsep mereka itu kan harus mewakili satu desa. Berarti otomatis di satu desa satu koperasi gitu. Kalau sejauh yang saya tahu, mereka sudah melakukan itu memang pasti mencari kemungkinan yang terbaik versi mereka. Artinya adalah tempat yang paling memungkinkan itu di mana. Mungkin teman-teman di tempat daerahnya masing-masing pasti kan berusaha untuk ya setidaknya adalah itu di kawasan yang cukup lumayan ramai, ya kan. Kemudian untuk harga ini kita juga belum bisa komen ya. Karena harganya kan ya saya belum jujur ya, kalau saya pribadi belum pernah masuk Mas Rafa, jadi saya nggak tahu nih harganya mereka apakah bersaing juga atau kompetitif juga dengan misalkan retailing kayak Alfa, Indomaret dan lain sebagainya gitu. Kalau untuk promosi juga saya juga belum terlalu melihat dengan pasti karena memang mereka belum buka gitu. Tapi kalau kalau secara konsep mereka kan tujuannya adalah untuk bisa mengimbangi dari retailing yang sudah ada. Contohnya atau baca adalah Alfamart dan Indomaret gitu kan. Nah semoga memang harapannya itu bisa memperbaiki memang dari sisi desa gitu, karena mereka kan tujuan utamanya adalah mendorong UMKM, ya kan, jualannya adalah jualan UMKM juga selain retailing untuk produk-produk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau bagi saya sekarang yang baru bisa dilihat adalah ya dari place-nya gitu. Kalau untuk kayak apalagi physical evidence proses ya kita juga belum bisa melihat karena mereka belum 100% buka, jadi kita nggak tahu gitu. Bagus nggak sih gitu? Kalau misalkan ditanya bagus nggak sih? Ya nggak tahu gitu, belum gitu. Kita belum bisa menganalisis itu gitu. Kok ketawanya nggak enak Mbak Zelika? Ayo kenapa nih gitu? Mau komen ya? Gitu ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, kalau cukup mungkin terima kasih teman-teman untuk kehadirannya pada kesempatan pagi hari ini.
untuk materi minggu depan itu adalah terkait dengan targeting, positioning, dan juga berkaitan dengan yang berkaitan sama dengan pasar juga, mentarget dan memposisikan diri. Kemudian kita harus melihat siapa sih pasar kita dan lain sebagainya dalam bentuk kayak kelompok-kelompok tertentu gitu. Kalau kemarin cuma analisis pasar secara keseluruhan, nah kalau yang minggu depan nanti materi kita adalah pengelompokan dari siapa sih pasar kita secara real atau secara nyata tuh seperti apa. Gitu ya. Oke, mungkin dari sedikit spill dari saya, mungkin teman-teman bisa untuk dipelajari di rumah terlebih dahulu atau cari tahu terkait dengan itu, targeting dan positioning. Nanti minggu depan akan kita bahas bersama-sama. Oke, sebelum kita akhiri perjumpaan pada pagi hari ini, untuk bisa sikap sempurna, berdoa, saya persilahkan. Amin ya robbal alamin. Berdoa cukup. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan. Semoga sedikit yang saya berikan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas teman-teman semuanya.